Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Irama. Saya akan membacakan materi tentang komunikasi for service dan non service. Untuk komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi baik itu pesan, ide maupun gagasan dari pihak kepada pihak lain. Umumnya komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal, dapat menggunakan bahasa isyarat seperti tersenyum, gestur tubuh, menggelengkan kepala, dan lainnya. Tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. Hal yang disampaikan komunikasi dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin. Orang lain bisa memahaminya. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang sesuatu yang sedang dibicarakan orang lain. Supaya yang disampaikan dapat diterima orang lain, komunikasi serta pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah gagasan mudah dimengerti oleh orang lain. Bertujuan menggerakkan orang untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan komunikator. Fungsi dari komunikasi ialah dapat diambil dari kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. Sebagai kendali, fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Sebagai motivasi, komunikasi memberikan dalam hal yang motivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh motivator. Macam-macam dari komunikasi ialah komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, dan komunikasi berdasarkan aliran informasi. File service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer kalian. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atribut mesin. File itu sendiri diisikan dari nama, data, dan atribut seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Struktur dari file system modul direktor menghubungkan nama file dengan ID, modul file menghubungkan ID dengan file tertentu, modul akses kontrol memeriksa permissions untuk operasi yang diminta, modul akses file read atau write dalam file atau atribut, modul blok akses dan alokasi blok disk, modul perangkat disk atau I/O dan buffering. Untuk karakteristik dari file tersebut adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan jaring atau pembagian dan protection atau pelindungan dari file-file yang berisikan dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk memberikan nama dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk mengontrol dari akses file, akses terbatas ke file user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file, data menggunakan data ditambah atribut, strip atau delete, void atau memodifikasi atribut, open atau close, read atau write. Akses kontrol, organisasi penyimpanan, struktur direktori atau hierarki fragment, metadata, pengaturan fungsi file, atribut file, informasi struktur direktori, dan lain-lain. Untuk name service pada sistem terdistribusi adalah merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming content, yakni kumpulan breeding nama dan objek. Tugasnya untuk mengelok nama dalam sistem terdistribusi. Nama digunakan untuk menunjukkan suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer layanan, service, file, dan register objek. Mengakses resource pada sistem terdistribusi memerlukan name lokasi untuk pemanggilan alamat lokasi proses tersebut, pemetaan antara nama dan alamat. Manfaat dari name service adalah komunikasi nama dan domain sebagai bagian dari email. Resource searching nama dengan internet proses tidak dapat diakses suatu sumber jika sumber tersebut tidak diberikan nama. Lokasi independen merupakan lokasi tidak membentuk perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Security
Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integral, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari penebak. Jadi, jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang mengetahui, memang diberitahu, karena sulit sekali menebak nama tersebut. Kebutuhan terhadap name service adalah nama unik yang standar, scalability, consistent, performance dan availability, mudah menyesuaikan terhadap perubahan pelindungan kegagalan. Jenis name service adalah pure name, nama yang tidak perlu diterjemahkan karena pada nama tersebut sudah menunjukkan alamat objek langsung. Contoh IP, non-pure name, dalam nama mengandung suatu informasi atribut misalnya tentang suatu objek. Contoh URL, alamat email, X-Directory Service, IOR, atau Interoperability Object Reference. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.